Kalau bicara emergensi di bidang endokrin, ini ada beberapa hal yang harus kita sikapi ya, terutama organ pankreas, organ tiroid, dan juga adrenal. Karena kalau ketika organ ini mengalami patologi, mengalami kelainan, maka banyak kali spektrum klinis. Nah, di kita ada yang kita kenal dengan emergensi di bidang endokrin, kegawat darutan endokrin. Artinya kalau kita jumpai pasien dengan kegawat darutan, maka tindak lanjut kita adalah menanginya secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi tidak seperti pasien-pasien yang non emergensi. Nah, maka ini bidang endokrin pun juga emergensi. Apa aja? Pertama adalah suatu kondisi hiperglikemia akut atau komplikasi akut daripada DM tipe 2 yang kita kenal dengan HONG atau KAD dan juga HONG. Kemudian hypoglikemia. Kemudian pada tiroid ada yang kondisi teraktivasi hormon tiroid yang berlebihan yang kita kenal dengan krisis tiroid. Sebaliknya kalau hormon tiroidnya sangat menurun sekali, itu kita sebut dengan koma, myxedema, dan terakhir mungkin insufisiensi adrenal. Nanti saya nggak tahu mana yang sempat saya sampaikan semua, nanti kan slide-nya saya kasih ya. Nah, pada ini mungkin kalian sudah mempelajari atau belum, saya lupa. Mungkin kalian semester berapa ini? Semester 6, Dok. Semester 6 tandanya suatu kuliah akut komplikasi ini udah dapat ya kan. Jadi ini mengulang lagi ya. Jadi ada 3, DKA, HONG atau HS, kemudian hypoglikemia. DKA, kita tahu DKA ini kondisi di mana pasiennya usia muda, kemudian biasanya diagnosanya DM tipe 1, bisa juga DM tipe 2, di mana akibat insulin yang diproduksi itu tidak ada sama sekali, maka terbentuklah badan-badan keton, lipolisis yang berlebihan, dan ini mekanismenya DKA maupun daripada HS. Kalau pada DKA kita tahu karena underlying-nya insulin defisiensi absolut. Sedangkan pada HS masih ada insulinnya ya. Makanya dia tidak begitu gulanya itu biasanya tidak lebih berat ya. Nah, ini kalau kita lihat saling overlapping DKA, HS, kita hitung anion gap-nya ya tentunya. Kemudian pada DKA ada ketonemia, ada ketonuria karena lipolisis, ada hiperglikemia sama-sama. Kemudian pada HS ini lebih dehidrasi mungkin ya. Kemudian faktor penyebabnya ya, faktor penyebab dari kedua hal itu tentunya sering infeksi, apalagi ada COVID saat ini, pneumonia atau TB dengan disertai dengan infeksi sekundernya atau pengobatan steroid dan juga pemberian daripada insulin adekuat. Dia sering ini DM tipe 1, DM tipe 1 tidak mendapatkan insulin, akhirnya jatuh pada KAD. Infarction cerebral ya. Jadi bisa karena pasiennya problemnya serangan jantung tapi menyebabkan hiperglikemia akut. Nah, ini adalah gambaran klinis pada pasien membedakan DKA sama HONG atau hyperglycemia state, hyperosmolar hyperglycemia state atau HAS. Tentunya pada DKA biasanya terjadi dalam beberapa jam lebih cepat dibandingkan HAS. Kalau HAS mungkin dalam beberapa hari sampai minggu. Kenapa? Karena memang insulinnya masih ada ya, masih relatif ya. Kalau DKA itu udah absolut. Kemudian gejalanya hampir sama ya, karena gula darah meningkat sama-sama polidipsia, poliuria, nausea, vomiting sama, hanya membedakannya sering pada HS ini sering kesadarannya menurun ya, mengalami gangguan kesadaran. Kemudian kalau pada KAD karena asidosis dia sering kusmaul, jadi pernapasan cepat dalam. Ya cepat dalam, jadi tarik nafas buang, jadi hiperventilasi dia ya. Kemudian dehidrasi sering pada HS. Nah, untuk membedakannya dari segi laboratorium, mungkin kita harus hitung pH-nya ya. ABDA, kalau pada DKA itu biasanya 7,2, kalau pada AS 7,3, osmolaritas pada DKA itu jarang terjadi, pada AS itu sering, hiperglikemia pada DKA di atas 250, pada AS itu sering 600. Nah, ini juga diagnostik laboratorium yang mungkin bisa dijumpai, sering dari DKA berdasarkan dari tingginya gula darahnya, atau derajat daripada pH, itu kita sebut dari ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian anion gap. Anion gap itu hitungannya HCO3 itu dikurang
natrium anion gap itu yang positif dikurang negatif ya. Jadi dari darah mungkin dihitung natriumnya, kemudian dikurangi berapa jumlah klorida dan asam karbonat. Normalnya itu antara 10-12 ya kalau nggak salah, nanti dibaca lagi. Tapi kalau anion gap-nya itu lebih tinggi dari 12 itu biasanya berat. Ya normal di bawah 8 ya. Nah ini mengevaluasi, ini adalah cara pendekatan kita untuk pada pasien-pasien dengan DKA dan juga pada HS. Jadi yang pertama adalah pasang IV line karena pasien itu akan dehidrasi karena hiperglikemia bersifat diuretik osmotik. Kemudian jangan lupa EBC, airway, breathing, circulation, bagaimana pernapasannya, jalan nafasnya lancar atau clear, kemudian circulation, tekanan darah, vital sign, ya, kemudian breathing, ya, airway, breathing, circulation itu harus diperhatikan. Tentunya kita harus pasang NGT biasanya ya, karena pasiennya nggak sadar untuk melihat balance cairan, keseimbangan cairan. Kemudian lab-lab yang kita periksa itu dia darah lengkap, ya, glukosa tentunya, pH, APDA, ya, berbagai macam yang kita mungkinkan untuk mencari etiologi. Misalnya kalau misalnya kita curiga infeksi, kita periksa darah lengkapnya, fototorak dan segala macam, ya. Kemudian baru kita hitung beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk menghitung, mengkalkulasi anion gap-nya, mengkoreksi natrium dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu dinilai ya, anion gap ya, sodium dikurang klorida bikarbonat, normalnya anion gap itu normal di atas, kalau DKA anion gap-nya bisa di atas 20 ya, di atas 12 saja udah berat ya. Serum osmolaritas di 2 kali natrium tambah glukosa. Ya, sodium mengkoreksinya ada saya sampaikan di sini ya. Nah, pengobatan prinsipnya adalah mengkoreksi balance cairan, ini penting. Jadi pasien itu dia sering mengalami shock hipovolemia karena pasiennya bolak-balik diuresis, dia kencing aja sehingga tekanan darahnya mungkin menurun. Sehingga perlu kita berikan cairan. Berapa cairan kita berikan? Bahkan kita berikan itu dalam 1 jam bisa 2-3 liter ya, 2 liter, hampir rata-rata 2 liter, kemudian diikuti dengan berapa liter untuk melihat kekurangannya ataupun status dehidrasinya. Tentunya kita koreksi hiperglikemianya dengan pemberian insulin intravena. Kemudian kita monitoring tekanan darah semua kemudian kita mengkoreksi elektrolit kalau kaliumnya kurang karena pemberian insulin itu bisa menyebabkan hipokalemia karena pergeseran daripada kalium dari intravaskular ke seluler. Kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa. Itulah prinsipnya ya. Jadi kita harus mencukupi volume yang kurang, kemudian kita memperbaiki metaboliknya pemberian insulin, mengkoreksi elektrolit dan keseimbangan asam basa, dan juga mengobati penyebabnya ya. Nah, ini prinsipnya cairan mungkin kita harus mencapai cairan yang cukup dalam 1 hari. Jadi pasien itu masuk pagi, besok pagi cairannya harus cukup, tidak boleh dehidrasi, urinnya kembali normal. Defisit cairan prinsipnya 100 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50, maka dalam 1 jam kita bisa kejar 5 liter kalau begitu ya. 100 kali 50 itu 5 mili atau 5 liter. Jadi memang cukup banyak saya rasa ya. Nah, ini pun dilihat apakah ya defisiensi. Jadi kalium ini juga sebelum diberikan insulin cek dulu kalium. Kalau kaliumnya itu di bawah 3, maka kita harus substitusi dulu. Nah, ini protokol daripada DKA ya, bagaimana prinsip cairan, insulin, potasium ya pada pasiennya. Memang enggak gampang memang mengobati pasiennya, apalagi kadang-kala kita dihadapkan dengan berbagai macam pasien yang bukan hanya karena hiperglikemianya, tapi dia ada odem paru, ada gangguan ginjal dan seterusnya. Tentunya nanti ini perlu monitoring, evaluasi, ini komplikasi yang muncul dari komplikasi metabolik, pasien bisa mengalami hipoglikemia karena pemberian insulin, bisa mengalami hipoglikemia, cerebral odem, ARDS, relapse of DKA. Infeksinya bisa mengalami komplikasi, agregasi platelet dan hipertikositi, jadi bisa kental. Pada AHS sebenarnya prinsipnya sama, hanya ada hiperosmolar ya.
Ini saya percepat aja, prinsipnya sama ya, tidak ada perubahan. Nah, pada hipoglikemia kita tahu dikatakan hipoglikemia kalau gula darah itu di bawah 70 ya. Jadi pasien hipoglikemia ini mekanismenya, jadi seorang mengalami penurunan gula darah karena baik obat ataupun karena reaksi daripada tubuhnya, maka pankreas ini akan mensekresi daripada glukagon ya, kemudian pada otak melalui simpato-adrenal outflow dia nanti akan merangsang pituitari dan merangsang adrenal, di pituitari akan merangsang growth hormone yang sama-sama glukagon meningkatkan gula darah. Kemudian pada korteks adrenal, baik itu dari pituitari ataupun langsung ke adrenal melalui epinefrin, peningkatan norepinefrin, asetilkolin, kortisol. Jadi setidaknya ada 6 hormon ya, glukagon, growth hormone, norepinefrin, asetilkolin, epinefrin dan juga kortisol ini merangsang untuk menaikkan gula darah. Jadi ditingkatkan gula darah di tingkat hati, kemudian pada ginjal juga mengurangi asupan glukosa. Ya, tujuannya adalah bagaimana usaha tubuh menaikkan gula. Tentunya menaikkan diagnosa hipoglikemia itu harus ada trias Whipple. Jadi harus ada tanda-tanda seorang mengalami neuroglikopenia, kesadaran menurun, keringat dingin, ya kayak kita puasa gini jam 1 jam 2 kan kadang keringat dingin ya. Kemudian diperiksa laboratorium itu gula darah di bawah 60 ya. Kemudian kalau diberikan glukosa baik secara oral maupun intravena pasiennya respon. Itulah trias Whipple. Jadi ada gejala neuroglycopenik, adrenergic ya. Penyebab hipoglikemia sering adalah obat, terutama adalah insulin. Kemudian ini adalah autonomic failure. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia pada utama usia-usia tua, ini sering respon adrenergiknya atau respon otonomnya tidak sebaik pada usia muda. Sering mereka yang usia tua, gejala-gejala seharusnya takikardi itu tidak muncul akibat daripada autonomic failure, kegagalan daripada sistem otonom akibat komplikasi hiperglikemia. Sehingga sering dia mengalami hipoglikemia pada saat tidur. Nah, ini sangat berbahaya bagi pasien. Sehingga kalau ada orang tua kita yang minum obat gula, sebaiknya jangan minum obat gula, jangan langsung tidur, ya. Kemudian dipantau kalau dia tidur, ya. Saya takutnya nanti mengalami hipoglikemia. Ada yang membagi hipoglikemia mild, moderate, dan juga severe, tentunya dengan melihat ketergantungannya saat hipoglikemia terhadap orang sekitar. Jadi kalau dia membutuhkan orang banyak, dia nggak sadar, itu berat. Tapi kalau masih bisa sadar, apa itu masih mild. Prinsipnya kalau mengalami hipoglikemia, lihat sadar apa tidak sadar. Kalau sadar, boleh kita memberikan secara oral. Jadi berikan larutan gula atau gula 2 sendok dalam air. Jadi tidak mesti harus teh manis ya. Yang penting adalah komponen gulanya masuk ke dalam darah. Kalau tidak sadar, maka kita tidak boleh memberikan secara oral. Kita harus memberikan secara intravena. Ya, pertama yaitu bolus 2 flakon daripada dextrosa 40%. Jadi kalau 2 flakon di mana satu flakon itu dia 25 cc, 2 flakon itu 50, masukkan ke dalam speed yang 50 cc, diambil, kemudian segera mungkin dimasukkan secara intravena. Dilihat kalau nggak sadar setengah jam, kita bisa ulang kembali. Di mana gula darah belum naik 100, kita bisa ulang kembali, dan itu kita bisa lakukan sampai 3-4 kali dalam 1,5 jam atau dalam 2 jam. Kalau sudah sadar, maka tetap kita pasang dextrosa. Jadi bolus dextrosa 40% dan pasang dextrosa 10%. Ini penyebab-penyebab sering terjadi hipoglikemia. Kemudian masuk ke dalam tiroid. Ya, tiroid ini ada yang kita sebut dengan tiroidstorm atau krisis tiroid, di mana komplikasi daripada kondisi hipertiroid yang tidak terkontrol dengan manifestasi tiroidektosis yang juga mengancam jiwa. Nah, ini pasien-pasien yang rasa tiroid bisa struma multinodula toksik, Graves' disease ya. Nah, ya ini penyebab daripada hipertiroid kita tahu bisa mengganggu di semua sistem ya. Tiroidstrom ini membutuhkan penanganan yang cepat tentunya ya. Nah, ada beberapa tanda biasanya kalau pasien-pasien Graves' disease itu takikardi, begitu dia mengalami tiroidstrom itu nadinya mau sampai 150 kali per menit. Oh, biasanya pasiennya demam, kemudian berkeringat, ya kadang-kadang disertai dengan atrial fibrilasi, ya kemudian sering mengalami gangguan manifestasi gastrointestinal seperti diare, ya kadang-kadang pasien tidak sadarkan diri. Penyebabnya ternyata bisa karena infeksi, bisa karena
pengaruh obat-obatan, di mana obat-obatan levotirosinnya terlalu banyak misalnya ya, kemudian cardiac failure, surgery, trauma, dan penyebab lainnya. Tentunya kalau kita periksa lab, maka nanti TSA-nya sangat menurun. Dia nilainya 0,00, bahkan tidak terdeteksi, dan T4 dan T3 itu sangat tinggi sekali. Ya, dan ini adalah mekanisme pengobatannya sebenarnya adalah bagaimana kita mengurangi simpatetik pasien, kemudian cikal bakal daripada hormonnya kita tekan, dan juga hormon tiroid yang merubah konversi T4 dari T3 itu kita hambat. Ya, umumnya sportif jangan lupa, kemudian sebaiknya di rumah sakit. Kemudian pasien juga kita berikan suportif daripada cairan oksigen dan hindari aspirin ya. Manajemen daripada testosteron, propranolol kita berikan 40-80 mg. Nah, ini dosis-dosisnya ya. Jadi bisa kalian berikan pada pasien kalau dia bisa minum secara oral. Kalau enggak secara intravena. Nah, kebalikan daripada hipotiroid. Hipotiroid ini miksidema koma. Jadi ternyata hormonnya itu sangat-sangat berkurang sehingga dan biasanya terjadinya cukup panjang ya, lama ya, dalam berminggu-minggu tidak terapa dan pasiennya diawali sering mungkin tidak bisa buang air besar ya. Kemudian bradikardi kalau pada tiroid tadi takikardi, kalau ini bradikardi. Koma mixed edema usia tua ya, pertama pada perempuan ya. Ini patogenesis T4 yang menurun, secara intraseluler T3 juga menurun karena T4 ini konversi ke T3 ya. Akan mempengaruhi sistem saluran sistem saluran pusat, suhu, kemudian kardiovaskuler dan juga keseimbangan cairan. Suhu menurun tadi kalau pada krisitoid dia meningkat, kalau ini malah menurun ya. Kemudian pasien mengalami hipotermi, jadi ingin udara hangat. Jadi hal ini semua karena berbagai macam organ yang ada, low output ya, sehingga akhirnya menjadi koma. Sehingga natrium itu menurun. Ini pasien-pasien hipotiroid, jadi khas sekali ya, di sekitar ada bengkak di kelopak mata ya. Kemudian pemberian daripada prinsip ya central venous ya, itu pemberian cairan. Oh, ini penyebabnya ya, kardiovaskuler ya, infection, gastrointestinal ya. Kemudian labnya sudah, pengobatan ya. Kalau pada laboratorium T4 dan T3-nya turun, TSH-nya malah meningkat. Ya, jadi kebalikan daripada versi tiroid. Kemudian dirawat di ICU, kemudian kalau ada tirosin ada dalam bentuk sediaan intravena, itu sebaiknya diberikan secara intravena. Tapi kalau nggak ada, boleh berikan tablet. Kita loading aja 300-400 langsung ya. Jadi sekitar 4 tablet ditumbuk, masukkan secara IGT ya. Perlu juga dikoreksi elektrolit ya, menghindari sedasi dan juga pemberian glukokortikoid jika memungkinkan. Kemudian ada defisiensi yang terakhir, penyebabnya sering autoimun 80%. Nah, kalau satu kondisi adrenal mengalami komplikasi, ini kita sebut dengan adrenal insufisiensi atau nanti jatuhnya pada krisis adrenal. Jadi pasiennya itu sering nyeri perut, dehydration, hipotensi, nausea, ya. Kemudian dijumpai hiponatremi dan hiperkalemia, ya. Kortisol itu sangat menurun, bisa kita periksa di pagi hari. Ada beberapa tes dilakukan. Nah, yang penting pengobatannya pada krisis adrenal insufisiensi atau kita sebut krisis adrenal, yang paling penting adalah pemberian daripada steroid intravena. Nah, itu yang pertama kali harus kita lakukan, di samping juga resusitasi daripada cairan. Nah, ini ada pasien yang memang selama ini meminum steroid, ini pasien Cushing, kemudian masuk dalam keadaan lemas, hipotensi, ternyata pasien mengalami suatu krisis adrenal. Ya, setelah kita obati, pasien menjadi sembuh. Kalau kita lihat itu badannya merah-merah, striae, akibat daripada efek steroid. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya kepada adik-adik. Ya, nanti ininya saya ini ya, saya kirim aja ya apanya ya. Ya, saya rasa itu aja lah dek ya. Nanti PDF-nya saya kirim aja sekarang ya. Baik dok.